the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Ramadhani, NIM 1906-124995. Pada praktikum fisiologi tumbuhan kali ini yang berjudul perkiraan secara kuantitatif transpirasi daun yang dorsiventral pada kedua permukaan daun. Tujuan praktikum kali ini mengamati struktur sel epidermis dan persebaran stomata pada tanaman cabai. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan epidermis dan stomata? Epidermis menurut Matkelfied 1950 dikutip dalam jurnal Struktur Sel Epidermis dan Stomata Daun beberapa tumbuhan suku Ecoterbiceae, di mana dia menyebutkan epidermis merupakan lapisan-lapisan sel luar dan menutupi permukaan daun, bunga, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan dari lingkungan luar, kemudian berperan dalam pertukaran gas antar lingkungan dengan jaringan yang ada di dalam tumbuhan. Dia juga mengatakan bahwa epidermis berbentuk tubular dengan susunan rapat tanpa ruang interseluler. Permukaan daun yang menghadap ke atas dikenal dengan epidermis atas atau sisi adaksial, dan permukaan daun yang menghadap ke bawah disebut dengan sisi abaksial. Hal ini dikutip dalam jurnal Struktur Sel Epidermis dan Stomata Daun beberapa tumbuhan pada suku Ecoterbiceae oleh Nurul tahun 2013. Kemudian berdasarkan fungsinya, menurut Kartasaputra 1988, epidermis ini dapat termodifikasi menjadi stomata dan trikoma. Stomata berasal dari bahasa Yunani. Stoma yang mempunyai arti lubang atau porus. Nah, stomata adalah porus atau lubang-lubang yang terdapat pada jaringan epidermis yang masing-masing dibatasi oleh dua sel penjaga atau sel-sel penutup. Menurut Sutrian tahun 2004 yang dikutip dalam jurnal Tanggapan Stomata dan Laju Transpirasi Daun, dia mengatakan sel penjaga berfungsi untuk mengatur pembukaan sel-sel penutup yang ada di dalam stomata, dan ukuran sel penjaga ini sesuai dengan bentuk daun dan jenis tumbuhan monokotil atau dikotil. Menurut Campbell 2008, stomata adalah celah-celah kecil tempat keluar masuknya udara dari lingkungan luar ke dalam tumbuhan yang diapit oleh dua sel penutup. Semua tumbuhan memiliki stomata. Stomata merupakan modifikasi dari sel epidermis yang terdiri dari dua sel penjaga. Nah, jadi di antara sel penjaga yang berapitan ini akan membuka sehingga uap air kemudian karbon dioksida masuk ke dalam daun sehingga terjadilah proses fotosintesis. Menurut Lakitan 1993, bentuk stomata terbagi menjadi 4. Yang pertama, bentuk anomositik, kemudian anisositik, parasitik, dan diasitik. Pada daun cabai, bentuk stomata apa yang akan terlihat? Alat dan bahan yang digunakan adalah kutek bening, selotip bening, kapas atau tisu, dan tanaman cabai. Langkah yang pertama, kita pilih dulu terlebih dahulu daun mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan daun ini dan ini. Kita bersihkan dulu permukaan daun. Kemudian pada bagian tengah daun kita kasih kutek bening.
daun yang kedua kita beri kutek juga, tapi di bawah permukaan daunnya. Setelah itu kita beri label. Nah, sekarang kita akan menutupi bagian daun yang sudah dikasih kutek menggunakan selotip bening. Setelah dilapisi dengan selotip bening, tak lama lalu kita buka selotip tersebut secara perlahan agar daun tidak robek. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Setelah daun cabai didiamkan selama 2 hari di pohonnya dengan ditutupi kutek, ternyata kita belum bisa melihat bagaimana tipe persebaran stomata, sehingga kita harus mengambil suatu pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh Haryanti pada tahun 2010. Nah, menurutnya spesies tanaman dikotil dan cabai kita termasuk tanaman dikotil, persebaran stomata pada daun dikotil umumnya tersebar baik di permukaan maupun di bagian bawah daun. Nah, pada daun lebar yang terdapat di kelompok dikotil ini, letak stomatanya tersebar. Diduga karena ada kaitannya dengan sifat genetis dan morfologis pada tanaman dikotil. Kemudian bagaimana bentuk stomata pada daun cabai? Masih mengutip dari Haryanti tahun 2010, menurut penelitiannya dia mengatakan bentuk stomata pada tanaman Capsicum annuum atau cabai, tipe stomatanya adalah aninositik. Aninositik memiliki sel tetangga yang tegak lurus terhadap sel penutup. Namun karena pada praktikum ini ada sedikit kendala, kita tidak bisa melihat bagaimana tipe aninositik pada daun cabai kita. Dikutip dari Dwi Joseputro 1978, distribusi stomata pada tanaman darat umumnya terdapat pada permukaan daun dan di bagian bawah daun. Rata-rata berbentuk oval dengan diameter 6-18 mikron dan luas 90 mikron persegi. Dari hasil praktikum yang dapat kita lihat secara kasat mata, pada daun bagian bawah atau bisa disebut dengan abaksial, lapisan kutikula yang sudah ditutupi kutek selama 2 hari ini mengalami kerusakan. Pada bagian yang ditutupi dengan kutek, stomata rusak. Hal ini bisa dilihat dengan perubahan warna. Sebelum ditutupi kutek, daun berwarna hijau. Sementara setelah ditutupi kutek selama 2 hari, stomata menjadi kering sehingga lapisan bawah dan atasnya juga mengering. Selain itu, hal ini disebabkan juga suhu yang cukup ekstrim dari panas kemudian hujan mungkin dapat merusak bentuk ataupun warna klorofil di dalam daun cabai. Selain itu, akibat dari ditutupi bagian abaksial tadi dengan kutek, kemungkinan tanaman tidak bisa menyerap uap air atau tidak bisa melakukan transpirasi dari bawah daun sehingga daun mengering. Demikianlah praktikum fisiologi tumbuhan kali ini. Kesimpulannya, tipe stomata pada daun cabai adalah aninositik. Stomata merupakan celah-celah pada daun, dan stomata merupakan modifikasi daun dari sel epidermis. Stomata terdiri dari 2 sel penjaga. Kemudian transpirasi pada daun dipengaruhi
oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Saran untuk praktikum selanjutnya, semoga pandemi cepat berakhir sehingga praktikum ini bisa dilaksanakan langsung di labor fisiologi tumbuhan. Karena praktikum yang dilaksanakan secara jarak jauh atau mandiri dapat menimbulkan kekeliruan kesimpulan ataupun pengambilan data. Praktikan yang melakukan praktikum mandiri ini semoga lebih serius lagi dan memperhatikan bagaimana pengaruh-pengaruh yang terjadi setelah diberikan suatu perlakuan terhadap tanaman uji coba. Demikianlah praktikum fisiologi tumbuhan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih pada kakak Kulata Ayun dan kakak Clara Aprilia sebagai asisten laboratorium fisiologi tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.